Ya pemirsa, kembali dilapor polisi pemirsa, pemberantasan peredaran narkotika di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat ini terus dilakukan. Ya, sedikitnya 12 orang terduga pengguna narkotika ditangkap polisi beserta barang bukti alat hisap sabu. Kepolisian sektor Palmerah kembali menggerebek salah satu permukiman di Kota Bambu Selatan atau yang dikenal dengan Kampung Boncos, Jakarta. Dengan menggunakan anjing pelacak atau K9, satu persatu lokasi yang diduga menjadi tempat pengguna serta transaksi narkoba diperiksa. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah alat hisap sabu serta bungkus plastik klip. Dalam operasi kali ini, polisi juga menangkap 12 orang terduga pengguna dan pembeli narkotika jenis sabu. Ini ada beberapa yang sudah kami amankan, yang tengahnya 12 orang yang menggunakan, kami amankan dulu. Dan kami akan tes urin dulu untuk menyatakan dia positif atau tidak. Kemudian juga ada beberapa saja yang kita amankan, ini sebanyak 4 saja. Kemudian juga handphone, kemudian juga alat bong ya, sama beberapa benda sama cangklong. Hingga kini polisi masih mencari penjual yang sering memasarkan narkoba di Kampung Boncos. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sejumlah lapak pengepul barang bekas rongsokan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Ya pemirsa, ini api sulit dipadamkan karena keterbatasan sumber air. Kobaran api melanda lapak pengepul barang bekas rongsokan di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Api tidak mudah dipadamkan karena sulitnya sumber air. 4 lapak pengepul barang bekas rongsokan ludes terbakar. Sekarang ini tinggal pendinginan ya, bentar lagi udah selesai. Oh, sudah selesai. Berapa lapak yang kebakar, Pak? Ada 4. Ada 4, cuma pemilik 1 orang, Pak ya. Pemiliknya 1 orang, cuma disekat-sekat 4 lapak. Kebakaran bisa dipadamkan dalam 1 jam dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, anggota Satuan Brimopolda Lampung, Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok orang yang diduga kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. Sementara itu, 2 anggota Satuan Brimopolda Lampung lainnya mengalami luka serius akibat tembakan. Kontak senjata antara anggota Satuan Brimopolda Lampung dan KKB Papua terjadi Rabu sore kemarin. Kontak senjata terjadi saat rombongan 1 regu personil Brimob tengah melakukan patroli. Ya, sampai di jembatan kilometer 7, rombongan diadang sekelompok orang yang diduga KKB. 1 anggota Satuan Brimopolda Lampung bernama Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat kontak tembak. Pada saat terjadinya penyerangan atau kontak senjata yang sekitar 30 menit terjadi, mengakibatkan 3 orang dari personil Satbrimob Polda Lampung yang mengalami luka tembak. Di antaranya adalah luka tembak serius yang dialami oleh korban atas nama Bribda Gilang Aji Prasetyo. Dan 2 orang lagi yaitu adalah Bribtu Fazwarsah dan 1 orang lagi atas nama Bribda Dona Bagaskara. Untuk ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dan pada saat dibawa untuk dilakukan evakuasi telah dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya pemirsa, seorang pria warga Tangerang, Banten ditangkap polisi karena membawa kabur remaja SMP dan menyetubuhinya. Peristiwa itu terjadi selama 3 bulan setelah keduanya bertemu dan berkomunikasi secara intens di media sosial.
Pria berusia 41 tahun asal Karangtengah, Tangerang, Banten ini ditangkap aparat Polres Jombang, Jawa Timur dengan tuduhan penyekapan dan pencabulan anak di bawah umur. Pasalnya pelaku membawa korban yang masih berusia 15 tahun, warga Jombang, untuk tinggal bersamanya di sebuah kamar indekos. Namun tuduhan tersebut dibantah pelaku YM. Menurutnya korban pergi dan tinggal bersamanya selama 3 bulan di Jakarta atas kemauannya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena korban bercerita mengalami permasalahan di keluarganya dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sementara perkenalan pelaku dan korban yang terpaut usia cukup jauh berawal di media sosial. Setelah kami laksanakan penyelidikan beberapa hari, kemudian kami dapatkan informasi anak tersebut kami anggap disekap karena di dalam kosan itu dikunci dari luar setiap hari. Kemudian kami laksanakan evakuasi terhadap korban, kemudian juga kami laksanakan penangkapan terhadap tersangka. Dalam perjalanannya korban memang disetubuhi, kemudian disekap dan diperlakukan tidak manusiawi, yakni hanya diberikan makan 1 kali 1 hari. Pelaku dikenai pasal berlapis yakni 332 KUHP karena membawa lari anak di bawah umur serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang biduan kafe ditemukan tewas mengenaskan di kamar rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. Ya, polisi menduga korban dibunuh suaminya yang bekerja sebagai satpam lantaran menghilang saat jasad istrinya ditemukan. Warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau gempar mendapati Rizka Pirawati, seorang wanita muda tewas bersimbah darah di kamar rumahnya. Terdapat banyak luka lebam di tubuh serta luka di kepala. Awalnya jasad korban ditemukan sang ibu yang curiga lantaran anaknya tidak menjawab telepon dan suami korban juga tidak bisa dihubungi. Sang ibu yang histeris mendapati anaknya sudah terbujur kaku mengundang perhatian warga yang datang ke lokasi dan menghubungi polisi. Jadi sekali dibuka pintu, mamanya mau nyetein lampu, rupanya lampu itu nggak bisa dicetek, bola lampu itu diputar dia kayaknya, jadi dihidupin dia balik bola lampu itu. Kata dia, ini apa yang ketimbun ini, dia bilang gitu kan. Sekali dibuka sama mamanya, oh mamanya langsung kira, kak, kok kenapa kak? Dia bilang, kok kenapa kak? Dia bilang gitu. Ketimbun maksudnya ditutupin? Ditutup pakai selimut. Sementara itu, dari hasil olah TKP awal, kondisi rumah korban berantakan. Polisi menduga korban dibunuh suaminya yang bekerja sebagai satpam. Sang suami diketahui menghilang dan telepon genggamnya ditemukan tidak jauh dari rumah korban. Polsek Batu Ampar di backup langsung oleh Polresta Barelang sedang melakukan pencarian pelaku. Untuk identitas sudah kami kantongin, kemudian untuk diduga dibunuh ataupun ada kejadian lagi yang lain sehingga dia menyebabkan kematian, kita masih dalami, ya, masih perlu pendalaman. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mencari keberadaan suami korban untuk dimintai keterangan. Sementara jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Korban Rizka Pirawati sendiri dikenal warga sekitar rumahnya bekerja sebagai biduan kafe. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui email kami di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Anita Mai, kami pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.
Jalan Saudara Raya menghubungkan Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat tidak dapat dilalui kendaraan akibat terendam banjir setinggi 90 cm pada Kamis malam. Kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mogok mesin, sementara pengendara lainnya memilih memutar balik. Ke depan Indomaret sekitar 90 cm. Di sana